paling the best cuy, materialnya gokil banget dan banyak sekali ya pokoknya. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nuri Farisman. Di video kali ini kembali lagi saya akan bahas sepatu yang seperti di video sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya, sesuai dengan judul juga sih ya, yaitu di sini saya akan membahas sepatu ini nih cuy ya. Seri vintage terbaru dari Hayden Heritage, dan ini diberi nama adalah seri vintage yang apa namanya Versus. Oke, ini dia sepatunya, seri vintage yang Versus. Ini merupakan seri yang paling baru dari seri-seri vintage. Kan ada tiga tuh, yang pertama adalah seri vintage, kemudian yang kedua adalah resisten, yang ketiga adalah ini, namanya adalah Versus. First impression saya dengan sepatu ini, wow, ini kalau menurut saya ini adalah seri vintage yang paling the best ya cuy. Secara material ini keren banget. Kemudian beberapa upgrade di sepatu ini benar-benar membuat sepatu ini kalau menurut saya ya cocok lah kalau saya katakan seri vintage paling the best. Salah satu faktornya yaitu di bagian detail uppernya cuy. Nah, coba teman-teman lihat nih. Ini gokil parah sih cuy. Jadi dari seri yang pertama mungkin klasik, seri yang kedua itu secara upper masih sama dengan seri yang sebelumnya, cuma beda di bagian foxingnya aja yang bergerigi tapi lurus-lurus. Dan kemudian di seri ketiga ini kalau secara foxing ini sama dengan seri yang pertama, tapi untuk material uppernya dan detail di uppernya, wow, ini menurut saya keren parah cuy, asli. Lalu untuk detail dari sepatu ini, jadi di bagian atas ini, bagian uppernya ini ada dua material. Yang pertama ada material kanvas, dan ini material kanvasnya premium kanvas cuy. Ini bener-bener lembut banget, dan kelihatan sih sepatu ini bener-bener punya taste yang sangat menarik banget. Kelihatan banget ini kanvasnya, kanvas yang keren banget. Dan kemudian di bagian sweatnya ini real sweat cuy, asli ya, ini asli sweat. Dan ini gelap terangnya benar-benar kelihatan. Ya emang nggak bisa bohong sih kalau misalkan ini benar-benar real sweat. Dan kemudian di sini warnanya hijau, kurang lebih sama dengan bagian uppernya sini. Dan kemudian di bagian ini adalah ternyata ini muncul sudah di seri vintage yang resisten ya. Di bagian outsole-nya ini ternyata adalah logo brandingnya dari si Hayden Heritage. Nah, kemudian di sini tancapkan sini pemilihan warnanya. Kalau yang ini namanya adalah Riot Green ya, Riot Green. Ini kece parah sih untuk colorway-nya ya. Kemudian lanjut di bagian heel counternya. Jadi ini ada material sweat juga, ini real sweat. Dan kemudian di sini ada pull tab-nya yang sangat memudahkan saat kita pakai dan copot sepatu ini ya. Paling gampang ya, meskipun saya juga adalah tipikal orang kalau lepas sepatu tinggal injek bagian belakang sini, injek udah lepas. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang mungkin sukanya pakai pull tab ini sangat membantu banget cuy. Dan kemudian ada satu penambahan detail lagi di bagian tangnya sini. Ini sudah ada list keepernya. Kalau seri yang sebelumnya, vintage sebelumnya, ini belum ada. Ini bagian yang kecil, tapi menurut saya dengan konsep sepatu kanvas vulcanized seperti ini, penambahan detail tang kecil ini, list keeper ini benar-benar mantap banget. Meskipun tanpa ada list keeper ini, untuk tang sepatu ini untuk konstruksi liningnya ini udah mantap banget cuy. Tanpa ada ini sebenarnya ini sudah berdiri tegak ya, karena memang konstruksi liningnya ini bener-bener mantap parah. Kemudian di bagian foxingnya warnanya hitam, dan cocok banget sih ya, hitam sama hijaunya ini. Dan ini rubber, cuma seperti yang di video sebelumnya saya kurang begitu srek ya, kurang begitu cocok ketika warna outsole-nya bener-bener hijau stabilo. Karena apa? Kalau dengan konsep upper warna seperti ini, darknya itu dapat banget, tiba-tiba cuma celep, langsung cerah banget.
menurut saya sebuah hal yang kontras, tapi nabraknya kurang enak gitu ya. Kalau menurut saya ya, kalau misalkan ini ganti warna gam atau hitam sekalian atau mungkin putih, ini menurut saya cocok. Tapi kalau yang warna chaotic black itu ini kan hitam putih dan kemudian di sini tiba-tiba langsung hijau stabilo sini, ini menurut saya cocok banget sih ya. Ini gini nih, hijau atau kuning ya, saya kurang tahu sih ya. Kemudian upgrade berikutnya selain pada upper, di sini di bagian insole-nya ini sudah menggunakan teknologi atau yang mereka sebut adalah ultra soft foam. Ada kata-kata soft, memang bener banget. Ini ketika saya pakai kemarin, ini bener-bener enak banget di kaki. Seperti biasa saya kalau misalkan coba sepatu untuk yang saya review itu biasanya saya coba 2 kali minimal, satu dengan kaos kaki, yang kedua tanpa kaos kaki. Ketika saya pakai dengan kaos kaki, oke, ini memang bener-bener nyaman, soft banget, lembut banget. Dan kemudian ketika saya pakai tanpa kaos kaki, ini bener-bener enak banget cuy. Jadi apa ya, kaki saya kan langsung bersentuhan dengan bagian insole-nya ya. Ini bener-bener, kalau menurut saya enak banget gitu ya, soft banget, nggak langsung empuk banget atau lumayan keras, nggak, ini bener-bener soft banget. Jadi kalau misalkan diberi nama ultra soft foam, cocok sih ya. Nah, kemudian ini nih ya, banyak sekali teman-teman yang ketika saya bahas Vintage seri yang sebelumnya yang resisten tuh banyak sekali yang kebingungan, banyak banget saya menerima DM masalah size dari sepatu ini. Jadi sepatu ini gampangnya seperti ini cuy. Jadi kalian downsize 1 nomor. Saya biasanya kalau pakai size yang normal itu kan 43, panjangnya kurang lebih sekitar 28 cm. Tapi kalau di Hayden Heritage yang Vintage ini saya pakai size 42. Seperti yang saya katakan tadi bahwa seri Vintage yang Versus ini ada 2 varian. Yang pertama adalah low cut seperti ini, dan yang keduanya adalah ini adalah seri yang high cut. Nih, ini. Tapi ini adalah salah satu sepatu yang nanti saya giveaway kan, jadi ini nggak bisa saya bahas. Tapi kurang lebih kalau yang high cut seperti ini, kalau yang low cut seperti ini, dan ada 2 warna ya cuy. Kemudian untuk harganya sendiri, kalau yang seri Vintage yang low cut ini harganya Rp327.000, dan kemudian seri yang high cut itu panjangnya harganya adalah Rp347.000. Kemudian untuk masalah kerapian dari sepatu ini cuy, ini merupakan upgrade yang luar biasa sih dari Hayden Heritage ke seri yang Vintage ini. Ini untuk masalah lem, ini bener-bener rapi banget cuy. Di pair yang saya dapatkan ini bener-bener nggak ada lem yang belepotan dari foxing ke upper, baik yang sepatu kanan maupun sepatu kiri. Kemudian untuk stitchingnya pun sama sekali saya nggak mendapatkan yang stitching yang lepas, kemudian beda pola stitching, dan ini bener-bener rapi banget sih kalau menurut saya. Kemudian sayangnya ada sedikit kekurangan dari seri Vintage yang Versus ini, kalau menurut saya ada 2 ya. Yang pertama adalah di seri-seri yang sebelumnya itu untuk insole-nya itu removable cuy. Tapi untuk seri yang Vintage yang ini, yang Versus ini, kenapa kok nggak dibuat removable lagi? Ini dilem ya. Tapi kalau masalah untuk material insole-nya ini bener-bener kece parah sih. Ini bener-bener soft banget, empuk, lembut, dan enak banget dipakai. Dan asalkan ya sekali lagi size yang kalian pilih tepat. Kalau menurut saya pribadi sesuai dengan pengalaman pemakaian, saya lebih suka saya turunkan 1 nomor. Biasanya saya pakai size 43, jadi di Hayden Heritage yang seri Vintage Versus ini saya pakai size 42. Kemudian yang kedua yaitu untuk masalah boxnya cuy. Nah, nih ya, jadi mengapa di sini kok masuk hal yang saya sayangkan? Karena boxnya baik yang low, nih box saya yang low, ini ya, ini ukurannya sama antara yang low sama yang high. Mengapa alasannya kok ini merupakan sebuah kekurangan kalau menurut saya? Coba perhatikan teman-teman. Nah ini. Nih, kan kasihan sepatunya kalau yang high dimasukkan untuk box yang sekecil ini empet-empetan cuy. Kan kasihan banget ya kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya alangkah tepatnya kalau misalkan mengeluarkan seri yang high cut ya boxnya ada yang dibuat besar. Kalau mengeluarkan seri yang low cut kecil, jadi kecil besar. Jadi setidaknya kita sebagai pembeli itu ketika datang sepatu kita itu kan kalau misalkan di empet-empet seperti ini kan rasanya kurang enak dilihat lah. Kalau menurut saya sih seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman menganggap ini hal biasa dan kemudian biasa aja, yang penting sepatunya kan aman, nyaman, dipakainya enak, ya itu beda lagi ya. Kemudian untuk masalah kenyamanan, jadi sepatu ini udah 2 kali saya pakai. Yang pertama itu saya pakai untuk coba tanpa kaos kaki. Memang saya rasakan itu benar-benar enak banget, lembut banget di kaki. Untuk material insole yang terbarunya ini namanya adalah
ultra soft foam. Wah, itu oke banget. Kemudian yang kedua itu saya pakai untuk kerja, jelas pakai kaos kaki sehargaan full, dan itu saya merasakan bener-bener ya kurang lebih rasanya ya untuk luas lebarnya sepatu ini kurang lebih sama dengan seri vintage yang sebelumnya, tapi dengan penambahan material insole yang ini empuk banget, soft banget, jadi membuat sepatu ini beda rasanya dengan seri-seri yang sebelumnya. Kalau dikatakan lebih empuk mana, lebih nyaman yang mana, jelas saya suka seri vintage yang Versus ini cuy. Enak, empuk. Overall dari sepatu ini untuk material upgrade-nya ini benar-benar mantap banget cuy. Real sweat, canvas premium, insole-nya ini soft banget, dan terakhir saya katakan memang ini adalah seri vintage yang paling the best sih. Oke, sekarang waktunya ke penilaian. Untuk masalah pengemasan, ya cukup disayangkan yang tadi cuy. Untuk masalah seri yang high cut, jadi untuk masalah pengemasan dari sepatu ini, saya beri nilai 7,5. Karena di seri vintage yang 1, 2, 3, kok nggak ada upgrade gitu ya untuk masalah box. Kemudian untuk masalah desain dari sepatu ini, wah ini gokil sih ya. Detailnya itu bener-bener mantep banget. Jadi untuk masalah desain dari sepatu ini, saya beri nilai 8,5. Berikutnya untuk masalah material, wah kalau ini nggak usah banyak ngomong cuy. Materialnya saya beri nilai 9. Lalu untuk masalah kerapian, oke ini rapi banget, jadi saya beri nilai 8,5. Kemudian untuk masalah durability atau ketahanan, sepatu ini kalau misalkan hanya dipakai untuk daily beater, tanpa yang aneh-aneh ya, misalkan kalau teman-teman pakai panjat gunung ya beda lagi ceritanya ya. Jadi kalau misalkan hanya untuk daily beater, mungkin sepatu ini sekitar 2 tahun bisa lah, mungkin ya, masih awet. Ini saya beri nilai 8. Terakhir untuk masalah kenyamanan, udahlah nggak usah banyak ngomong ya, kalau sepatu ini upgrade insole-nya mantap parah cuy, saya beri nilai 9. Sekali lagi, size-nya kalau bener. Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman punya sepatu ini, baik yang low cut ataupun yang high cut, dan mungkin teman-teman punya beda pendapat dengan saya, silakan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, pendapat yang saya sampaikan bisa jadi beda karena kita cara pakainya beda, penilaian kita beda, sudut pandang kita beda, dan selera kita beda. Untuk pemenang giveaway sudah saya umumkan di Instastory, silakan teman-teman cek di Instagram saya. Kalau misalkan teman-teman belum dapat, ya semoga di next giveaway dapat. Yang dapat selamat, dan yang pasti sepatu ini masih tersedia cuy. Silahkan belilah ya. Tidak bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Terima kasih sudah nonton. Saya Nori Farisman. Thanks for watching. Stay positive and your day be brighter. See you next time.